Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kawan-kawan yang berbahagia, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kegiatan belajar kita dalam kelas lunas utang ya. Insya Allah malam hari ini sebagai materi yang pertama dan nanti kita satu pekan ke depan akan implementasikan materi kita pada malam hari ini. Nanti akan kami pecah-pecah per harinya yang teman-teman bisa praktekkan gitu ya. Dan malam hari ini kita ngebahas terkait dengan amalan-amalan lunas utangnya ya. Izin Bapak Ibu kawan-kawan untuk masuk ini ya materinya. Baik kawan-kawan, kita akan lanjutkan ya. Langsung saja pada amalan-amalannya tadi seperti apa. Nanti teman-teman bisa catat dan menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini. Mukadimah kita awali dari satu ayat di Quran surah Al-Baqarah ayat 214 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Oke, mari satu ayat ini kita baca bersama-sama ya. Teman-teman silahkan simak di layar ya. Silahkan simak di layar. Kita akan bersama-sama untuk ngebacanya. Silahkan ya, setiap orang wajib untuk membaca. Tidak harus dibuka mic-nya ya, tidak harus dibuka mic-nya. Tapi diharapkan kita sama-sama ngebaca ayat ini ya, yaitu di Quran surah Al-Baqarah ayat 214 ya, sebagai mukadimah kita pada malam hari ini. Ya, kita bersama-sama dari ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ألا إن نصر الله قريب. Ya, oke.
Kalau sudah, kita akan baca terjemahnya. Ya. Jadi, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Atau dalam kalimat yang lain, apakah kita ini mengira bahwa kita itu akan mendapatkan kebahagiaan? Kita akan merasakan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan lunas utang. Kita akan posisi tenang kehidupannya, padahal belum datang kepadamu yang namanya cobaan. Belum datang kepadamu yang namanya ujian. Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Ya, jadi ini sebagai informasi pada kita semuanya, bahwasanya kita itu tidak akan mendapatkan surga, kita tidak akan merasakan kebahagiaan, kita tidak akan merasakan ketenangan, kita tidak akan diberikan lunas utang oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menerima atau merasakan yang namanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga dialami oleh orang-orang sebelum kita. Jadi ini juga dialami oleh orang-orang sebelum kita. Mereka juga diuji, mereka juga diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka mendapatkan kebahagiaan. Sebelum mereka betul-betul bisa merasakan kebahagiaan. Sebelum mereka mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka orang-orang terdahulu itu ada yang mereka itu ditimpa malapetaka, kesengsaraan, bahkan juga pernah digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Ya, jadi pertolongan Allah itu sangat sangat dekat. Maka kita bisa mengurai kawan-kawan bahwasanya apa yang nanti akan kita rasakan ke depan itu adalah sebuah ketenangan, sebuah kebahagiaan, sebuah kemenangan manakala kita sudah merasakan ujian-ujian dan cobaan. Dan saat inilah ya saya melihatnya bahwasanya kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang diberikan cobaan oleh Allah. Dan kalau ini sudah selesai, maka yang akan kita rasakan adalah kebahagiaan. Jadi tidak akan ada ceritanya orang tiba-tiba langsung mendapatkan kemenangan. Tidak ada ceritanya tiba-tiba orang langsung merasakan kebahagiaan sebelum mereka merasakan cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, besar dan kecilnya cobaan dari Allah itu tentu masing-masing orang akan berbeda-beda ya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana solusinya ketika kita sedang diuji dan diberikan cobaan oleh Allah, lalu kemudian kita bisa melewati itu dengan baik dan pertolongan Allah itu datang memberikan kelunasan utang-utang kita semua kan begitu ya. Maka yang pertama adalah syukur amalannya ya. Amalannya adalah syukur. Maka pandai-pandailah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah sudah kasih banyak nikmat sampai dengan malam hari ini kepada kita semuanya, kepada saya dan kawan-kawan semuanya. Ya, mulai dari nikmat sehat, mulai dari nikmat apa namanya? Diberikan otak yang waras, diberikan eh, kita bisa beribadah dengan baik, itu adalah nikmat-nikmat yang besar ya. Termasuk kita bisa bernafas, kita bisa tidur nyenyak setiap harinya, kita bisa makan yang enak setiap harinya, itu adalah bagian-bagian dari nikmat-nikmat Allah
yang besar. Maka wajib kita kita bersyukur atasnya. Nah, kalau kita mau bersyukur, maka sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala, wa izza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum, jadi di dalam syukur itu bersamaan dengan rasa syukur itu, maka la azidannakum, Allah akan tambah nikmat. Nikmat apa? Nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Dan sebaliknya wala in kafartum, siapapun yang tidak mau bersyukur kepada Allah atau mengingkari atas nikmatnya Allah, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat jasmani, nikmat tangan, nikmat telinga, nikmat mata, dan sebagainya, diingkari nikmat itu, maka sesungguhnya azabnya Allah sangat sangat pedih. Maka ketika nikmatnya ingin dilipat gandakan oleh Allah, maka harus disyukuri dulu. Nikmat-nikmat yang kecil yang pernah kita dapatkan, itu harus disyukuri dulu. Kalau nikmat-nikmat yang kecil tidak pernah kita syukuri, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan nikmat-nikmat yang besar. Ini rumusnya. Sekali lagi, kalau nikmat yang kecil tidak kita syukuri, maka kita tidak akan bisa merasakan nikmat yang jauh lebih besar. Maka kita awali dengan syukur. Nah, teman-teman lakukan ya rasa syukur ini setiap pagi. Lakukan ya setelah Anda melakukan ibadah pagi. Jadi sholat subuh, zikir dan sebagainya sudah selesai, maka teman-teman lakukan. Atau teman-teman setelah uh, olahraga pagi misalnya, ya teman-teman cari tempat dan posisi yang nyaman. Pejamkan mata Anda, ya relax, ya relax. Jangan mata dulu, relax. Tarik nafas, lepaskan. Nah, ulangi lagi. Tarik nafas lagi yang dalam, lepaskan. Ulangi lagi, tarik nafas lagi, lepas. Ulang sekali lagi, tarik nafas, lepaskan. Lalu ucapkan, Alhamdulillah ya Allah, semua utangku sudah lunas. Ulangi langkah ini sembari Anda membayangkan nikmatnya saat Anda benar-benar sudah lunas utang. Jadi kita bayangkan, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya semua utang kita itu sudah lunas, sudah lepas ya. Bagaimana rasanya kalau seseorang itu tidak lagi punya utang, maka lepas, enak ya. Kayak misalkan orang jalan di kakinya itu ada besinya, yang kalau kita kemana-mana besi itu ngikut, jadi berat langkah kita. Maka ketika utangnya sudah dilepas, maka besi tadi itu lepas. Jadi sudah tidak ada lagi yang mengganggu langkah kita. Dan lakukan langkah 6 ini hingga benar-benar bisa merasakan bahagia itu tanpa utang. Ya, teman-teman lakukan ini setiap hari selama 40 hari, jangan putus ya. Mulai besok pagi teman-teman lakukan ini ya, teman-teman praktekkan. Ya, kita ulang lagi, teman-teman praktek malam hari ini. Kita praktek dulu ya. Teman-teman cari posisi yang nyaman gitu ya. Ya, pura-puranya kita udah nyaman posisinya. Lalu kita pejamkan mata. Oke. Teman-teman lakukan ya, pejamkan mata. Kemudian tarik nafas, lepaskan, tarik nafas lagi, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas lagi, lepaskan. Ucapkan, Alhamdulillah ya Allah, semua utangku sudah
lunas. Ya, itu ya. Jadi lakukan ini setiap hari, setiap pagi. Bisa selesai kita ibadah, zikir, atau bisa juga selepas kita olahraga pagi. Ya, kalau yang terbiasa olahraga pagi, maka lakukan selesai olahraga pagi. Ya, silakan difoto atau di screenshot ya untuk bagian ini. Ya, silakan. Kalau sudah kita lanjutkan. Amalan yang kedua yaitu disebutnya zikir. Ya. Zikir itu ingat kepada Allah. Jadi kalau kita senantiasa ingat kepada Allah, maka akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita, ya. Ingat kepada kita. Dan inilah kuncinya, ya. Inilah kuncinya, yaitu di Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubihim bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya mengingat Allah, maka hati akan menjadi tentram, menjadi tenang. Dan hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang bahagia, maka ini adalah sebagai jalan atau wasilah atau sebagai tanda bahwa utangnya akan segera lunas. Ya, jadi tanda-tanda kalau teman-teman utangnya akan segera lunas, tanda-tandanya adalah kita itu diberikan ketenangan oleh Allah. Hati kita merasa tenang, ya. Hati kita merasa tenang. Dengan apa? Dengan cara kita senantiasa ingat kepada Allah. Ingat akan kekuasaan Allah. Ingat akan janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah salah satu zikir yang saya rekomendasikan untuk teman-teman ya. Baca ini teman-teman ya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Baca zikir ini 100 kali sebelum sholat subuh. Ya, baca 100 kali sebelum sholat subuh ya. Silahkan teman-teman diulangi ya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Nah, teman-teman saya biasa ngebaca ini ketika perjalanan dari rumah menuju masjid di sholat subuh. Ya. Jadi insya Allah saya jalan pelan sambil saya baca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil astagfirullah. Sambil jalan, ya, sambil jalan pelan. Nanti sampai masjid tempat sholat, insya Allah sudah cukup 100 kali. Ya. Kalau rumahnya agak jauh, maka mungkin bisa lebih ya. Nah, seperti itu. Silakan di screenshot amalan zikirnya. Ya. Teman-teman lakukan 40 hari tanpa putus ya. Zikir yang kedua, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah dan sebagai pelindung dan sebagai penolong kami. Ya, baca sebanyak-banyaknya setiap pagi dan sore ya. Setiap pagi dan sore.
Baca ini juga teman-teman ya. Ini dijadikan sebagai ayat untuk zikir ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir ya. Ya, teman-teman yang belum hafal bisa sambil dihafal ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Qulillahumma malikal mulk. Engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang engkau kehendaki. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau muliakan orang-orang yang kau hendaki dan sebaliknya juga engkau hinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Dia dikal khair, di tangan engkau lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ini ada di Quran surah Ali Imran ayat 26. Nah, ini kemudian yang ayat 27-nya ya dari Quran surah Ali Imran. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ya, yuk coba kita baca kembali lanjutannya ya. Di ayat yang ke-27 dari Quran Surah Ali Imran. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Engkau masukkan malam ke dalam siang. Tulijul laila fin nahar. Engkau masukkan siang ke dalam malam. Wa tulijul nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab, tanpa batas ya. Nah, tadi amalan yang kedua yaitu zikir. Amalan yang ketiga yaitu adalah doa. Maka jangan pernah enggan atau jangan pernah sungkan untuk kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini adalah senjatanya orang-orang muslim, ya. Orang-orang mukmin senjatanya adalah doa. Tinggal kita angkat tangan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebagaimana perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman,
Berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, ya, kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu doa andalan saya untuk kita bisa lepas dari jeratan utang. Ya, teman-teman bisa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajri wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Allahumma, ya Allah, ini a'udzubika, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, yaitu dari rasa khawatir dan sedih, yaitu dari takut dan juga sedih. Takut terhadap sesuatu yang belum terjadi dan sedih terhadap sesuatu yang sudah pernah terjadi. Ya. Wa'udzubika, dan ya Allah aku berlindung kepadamu minal ajli wal kasali, yaitu dari kelemahan dan kemalasan, ya. Yaitu sifat malas, ya. Wa'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Wa'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung padamu ya Allah dari belitan utang dan juga penindasan seseorang. Ya, teman-teman boleh lakukan, boleh hafalin ini, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Atau bisa juga kita doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ya. Nah, doa itu ada di amalan yang ketiga. Dan amalan yang keempat yaitu adalah infak. Ya. Justru di saat kita butuh banget pertolongan Allah, maka kita justru harus semakin memperbanyak infak. Bagaimana firman-Nya Allah di Quran surat Tolak ayat 7, liyunfik udhu sa'atim min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Liyungfik, ya, liyungfik go sa'atin min sa'ati. Jadi hendaklah orang-orang yang mereka mampu, ya, memberikan nafkah menurut kemampuan mereka. Waman qudira alaihi, dan juga orang-orang yang disempitkan rezekinya, ya. Waman qudira alaihi rizquhu, yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah mereka falyunfik, hendaklah mereka menafkahkan mimma atahullah, harta mereka yang diberikan Allah kepadanya.
La yukallifullahu nafsan. Tidak, Allah itu tidak akan memberikan beban, tidak akan memikulkan beban kepada seseorang illa ma'ataha, ya, kecuali memang sekedar apa yang Allah berikan kepada mereka. Saya ja'alullahu, maka Allah kelak akan memberikan lapangan ba'da usri yusra, setelah kesempitan. Ya. Jadi kondisi kita sedang diberikan ke lapangan atau bahkan lebih-lebih sedang disempitkan rezekinya oleh Allah, sedang ingin mendapatkan rezeki yang besar untuk melunasi utang-utangnya, maka di saat itulah kemudian kita justru harus memperbanyak infak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dawu marodakum bisodaqah." Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, termasuk sakit hati-hati kita, ya, termasuk sakit mental-mental kita yang belum siap untuk menerima rezeki yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melunasi amanahnya. Ya, maka obat diobati, ya, kegalauan diri kita ini perlu diobati, yaitu dengan yang namanya sedekah. Nah, amalan yang kelima yaitu adalah punya usaha atau bisnis, teman-teman, ya. Wa alla yasalil insani illa ma sa'a. Dalam Quran surah An-Najm ayat 39, Allah memberikan apa namanya? Pembelajaran untuk kita semua, dan bahwasanya seseorang tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Artinya memang tentu kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah kita usahakan. Maka kalau kita serius, ya, kita serius untuk menjalankan amalan-amalan dengan baik, kita serius untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, maka tentu kita akan mendapatkan sesuai dengan yang kita kita berikan, gitu. Jadi semakin besar kita memberikan dorongan, maka semakin besar kita juga akan mendapatkan perlawanan. Seperti itu. Maka semua akan kembali kepada balas dirinya masing-masing. Nah, semoga Allah lunaskan seluruh utang kita dan Allah ganti dengan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin, ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu kawan-kawan semuanya. Ya, setelah materi amalan-amalan, dan insya Allah dalam 1 pekan ke depan ini kita akan share, ya. Kita share lagi, mengingatkan teman-teman, ya, apa yang harus dilakukan pagi ini, apa yang dilakukan sore ini, apa yang dilakukan hari ini sampai 40 hari ke depan, ya. Nanti kami akan pastikan dulu bahwasanya kita semuanya sudah menjalankan ini dengan baik, ya. Oke, insya Allah demikian. Saya tutup dulu, nanti kita lanjutkan dengan sharing dan diskusi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman yang ingin sharing, ingin bertanya, silakan nanti bisa mulai raise hand, ya, atau menuliskan pertanyaannya di apa namanya, di kolom chat, ya. Oke, ya, nanti satu-satu, ya. Silakan raise hand dulu, nanti bisa satu persatu, ya, ataupun menuliskan di kolom chat, ya.
Oke, baik. Eh, Silakan dimulai dari Ibu Tuti. Bisa dibuka mic-nya ataupun dengan kameranya. Silakan Ibu. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Eh, yang tadi Ustadz yang zikir Ali Imran ayat 26 sama 27 itu sehari berapa kali dibacanya Ustadz? Yang pertama itu. Yang kedua, kalau ditambah dengan ibadah sholat malam, ya seperti tahajud, sholat hajat dan lainnya itu, manakah yang lebih afdol ya Ustadz ya? Itu saja Ustadz, terima kasih. Oke. Imran ayat 26-27 ini bisa dibaca setiap hari ya, selepas sholat fardu ataupun selepas sholat sunnah ya. Dan kalau saya biasanya sampai 3 kali. Kenapa? Karena eh, ingin memperkuat batin kita, ya, ingin memperkuat batin kita agar kita itu bahwasanya kita menyadari kelemahan diri kita, ya, kita menyadari bahwa diri kita itu memang benar-benar lemah, tanpa adanya Allah kita tidak bisa apa-apa, ya. Maka segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Bagaimana di ayat 26 dan 27. Allah bisa memberikan kemuliaan kepada siapa saja. Allah bisa memberikan kebahagiaan kepada siapa saja. Termasuk Allah bisa memberikan kelunasan utang kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ataupun sebaliknya, Allah mencabut kemuliaan dari seseorang, Allah menghilangkan kebahagiaan dari seseorang, atau Allah menimpakan utang kepada seseorang sesuai dengan yang Allah kehendaki. Maka rumusnya adalah bagaimana agar kita itu senantiasa menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Kemudian terkait dengan tahajud dan sebagainya, itu adalah bagian dari sholat dan memang sholat yang diutamakan, qiyamul lail ya, termasuk sholat yang diutamakan. Karena Rasulullah pernah sampaikan, andaikan ini itu tidak memberatkan umatku, maka tahajud itu, qiyamul lail itu akan menjadi bagian dari kewajiban yang begitu. Tetapi karena Rasulullah tidak ingin ini menjadi beban bagi umatnya, maka ini tidak diwajibkan, maka hanya dianjurkan atau ini punya nilai keutamaan. Maka silakan di sepertiga malam terakhir itu lakukan qiyamul lail ya. Lakukan qiyamul lail. Itu adalah bagian-bagian dari aktivitas kita. Di qiyamul lail itu kan kita nanti bisa baca Quran, kita bisa zikir, kita bisa apa namanya? Sholawat, kita bisa istighfar, kita bisa belajar di situ di sepertiga malam terakhir juga. Dan bahkan saya ada seorang teman yang bersama dengan istrinya itu sepertiga malam terakhir mereka bangun, lalu kemudian mereka mulai. Nah, selepas mulai mereka kemudian ambil penceleng gitu ya, kotak atau celengan, dia masukkan di situ sebagai infak mereka di hari itu. Jadi infaknya selepas tahajud ya mereka lakukan. Dan ketika sudah terkumpul, maka disalurkan itu infaknya. Misalnya ada bencana, atau misalnya ada tetangga, ada orang lain yang membutuhkan bantuan, mereka ambilkan itu, ya, ambilkan dari infak itu. Dan luar biasanya kemarin beliau diberikan apa namanya kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berangkat umroh ya, suami istri dengan anaknya dan juga dengan ibu mereka, ya, mereka bisa berangkat umroh. Ya. Maka silakan Ibu Tuti ya, silakan untuk
Tadi Ali Imran 26, 27 bisa dibaca selepas sholat fardu. Nah, selepas sholat fardu itu tidak mesti dalam keadaan duduk ya, karena kalau saya termasuk, saya juga kadang sambil jalan, ya. Begitu selesai sholat sambil jalan, kemudian setelah itu ya sambil jalan sambil ngebaca di rumah, gitu ya. Begitu terusnya. Maka silahkan bisa dipilih sendiri. Kemudian qiyamul lailnya itu juga amalan yang sangat bagus, bisa juga untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah demikian Ibu Tuti, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah untuk diamalkan ya. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya, oke. Kemudian lanjut Ibu Supriyatin ya dari Kota Bogor. Silakan Ibu, bisa dibuka mic-nya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uh, Ibu. Ustadz, untuk yang zikir Subhanallah wa bihamdi itu yang dibaca sebelum sholat subuh itu setelah qobliyah subuh atau sebelum qobliyah subuh Ustadz, habis tahajud sambil menunggu sholat subuh. Oke. Ya, intinya ya, intinya zikir itu dibaca 100 kali sebelum melakukan sholat subuh. Baik itu sebelum qobliyah atau sebelum sholat fajar, atau bisa juga setelah sholat qobliyah. Silahkan, tergantung kondisinya masing-masing. Ya. Dan bahkan saya pernah menyampaikan, ketika kondisi sebelum sholat subuh ini tidak memungkinkan, karena barangkali jarak dari rumahnya ke masjid agak jauh, sehingga berangkat lebih awal, gitu ya, berangkat lebih awal sampai masjid mungkin azan subuh, dan antara azan dan iqomah mungkin tidak lama, hanya 5 menit atau 10 menit, sehingga untuk ngebaca zikir ini tidak sampai selesai atau tidak tuntas, maka boleh dibaca ba'da sholat subuh. Ya. Tetapi kalau bisa ya tadi sebelum subuh. Tapi kalau memang kondisi-kondisi tertentu yang memang ini tidak memungkinkan, maka boleh dibaca setelah sholat subuh. Ya. Tapi kalau untuk masjid-masjid jami atau masjid besar, sekarang rata-rata 15 menit. Ya, jadi dari azan sampai iqomah jaraknya 15 menit. Ya, sehingga insya Allah cukup panjang untuk bisa berzikir di situ. Insya Allah demikian Bu Supriyatin. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi sebelum qobliyah subuh boleh juga ya Ustadz? Karena kalau setelah qobliyah waktunya pendek. Ya, tadi kan kondisional masing-masing tempat tentu berbeda-beda ya. Oke. Baik, Terima terima kasih kasih Ustadz. Bu Supriyatin ya. Dan kita lihat di chatnya, barangkali ada yang mau chat ya. Ada Ibu Tuti dari Sukoharjo. Untuk infak atau sedekah itu yang terbaik pada waktu apa Ustaz? Ya. Kalau kemudian kita mengacu pada ayat tadi, ya, ayat ke-7 dari Quran surah At-Tolak, maka kondisi yang terbaik itu adalah pada saat kita itu memang sedang diberikan kelapangan oleh Allah ataupun sedang diberikan kesempitan oleh Allah. Dan kalau kemudian kita mengacu pada hadis yang lain yang jauh lebih spesifik, itu justru di saat kita itu sedang butuh-butuhnya pertolongan Allah. Di saat kita takut miskin, di saat kita kepengen kaya,
Di saat kita punya hajat ingin dilunaskan utangnya oleh Allah atau hajat apapun, di saat itulah justru waktu yang tepat kita untuk berinfak. Pertanyaan berikutnya, waktunya kapan? Pagi, siang, sore, malam, atau kapan kan begitu? Sesuai dengan pertanyaan ini tadi. Maka ada waktu-waktu yang mustajab, teman-teman ya, mustajab. Kapan itu? Yaitu di pagi hari setelah subuh atau kita sebutnya sebagai infak subuh. Teman-teman infak di waktu itu. Kenapa? Karena di waktu fajar itu ya sampai nanti matahari terbit ya, itu malaikat turun ke bumi bergantian shift sama yang malaikat malam dan mereka mendoakan untuk dibalas berkali-kali lipat orang-orang yang berinfak di waktu pagi itu. Ini satu, jelas berarti waktu yang mustajab. Kemudian yang kedua, kapan lagi? Bisa di hari Jumat. Jadi infak kita di hari Jumat itu sama seperti ketika Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi perbandingannya hari Jumat dengan hari lain itu seperti ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ada keistimewaan tertentu, ya. Atau bisa juga di waktu yang lain, ya. Misalnya di waktu duka ataupun di siang hari, gitu ya. Yang memang itu kita ngasihnya kepada orang yang tepat langsung. Misalnya kepada pengemis, kepada orang-orang yang di pinggir jalan, atau ngasih makanan misalnya langsung. Nah, itu adalah waktu-waktu yang tepat untuk kita berinfak. Ya. Allah demikian ya, Ibu Tutik dari Sukoharjo ya. Oke, silakan teman-teman. Sebelum yang lain ya. Oke, Bu Tuti Ramawati ada pertanyaan tambahan. Bagaimana caranya kita bisa berbisnis sedangkan saat ini kondisi ekonomi dikatakan minus karena masih punya utang. Ya, oke. Untuk ilmu bisnisnya nanti kita kupas di sesi sendiri. Ya, jadi ada sesi sendiri. Kenapa tadi ada di poin kelima amalan itu? Karena nanti kita harapkan ini ada pembahasan khusus. Ya. Ada pembahasan khusus untuk masalah bisnis. Kenapa? Karena ini tidak bisa sembarangan ngebahasnya. Ya. Termasuk tadi problematika bagaimana saat kita punya modal, bagaimana saat kita nggak punya modal, bagaimana saat modal kita nol, bagaimana saat kita kondisinya minus. Nah, itu nanti ada perlakuan-perlakuan yang berbeda dan itu nanti kita akan sampaikan saat membahas terkait dengan poin bisnis. Tetapi yang perlu kemudian kami sampaikan garis umumnya adalah bahwasanya kita bisa melakukan apapun ya. Kalau teman-teman nyari di YouTube video saya yang mungkin 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, teman-teman akan ketemu dengan 7 ide bisnis yang bisa dilakukan tanpa modal. Dan itu semua sudah saya lakukan. Tetapi kondisi saat itu dengan kondisi sekarang sepertinya kurang relate. Kenapa? Karena sudah berbeda zamannya. Ya, apa yang saya sampaikan itu pengalaman saya waktu saya masih muda, dan itu sepertinya tidak relate dengan kondisi zaman sekarang. Karena waktu itu belum ada TikTok, belum ada WA. Ya. Sekarang sudah jauh berbeda. Nanti kita akan ngebahas lagi terkait dengan bisnis. Ya. Seperti itu Bu Tuti, mudah-mudahan nanti bisa paham ya. Tapi intinya teman-teman apa yang kita pelajari malam hari ini amalannya dikerjakan dulu. Ya, nanti ngebahas bisnis
belakangan ya. Karena kalau amalan ini sudah dikerjakan dulu sebagai basicnya, maka nanti kita ngebahas soal bisnis apapun, mau kita punya modal atau nggak punya modal, bisa jalan ya. Seperti itu. Oke ya, oke baik. Ya, silahkan teman-teman, masih ada waktu berapa menit lagi yang mau sharing secara langsung ya. Alhamdulillah ya, itu ada 12 yang bergabung pada malam hari ini ya. Ada Ibu Sudika, ada Bu Tuti Rahmawati, ada Bapak siapa tadi ya, Marwanto ya, Bapak Eko Marwanto, ada Ibu Tuti Sukarjo, kemudian ada Ibu Nura ya, atau Bidang Nufra, kemudian ada Bapak Taufik, ada Ibu Safri, ada Bapak Hendaru dari Bali ya, Denpasar ya, dan Bapak Heri Mulyadi dari Kalimantan, ada Bapak Mustaqim, kemudian ada juga Ibu Ardila. Ya, silahkan. Jika masih ada yang mau di-sharingkan ataupun ditanyakan. Jika cukup, nanti berarti kita tutup ya, dan izin untuk besok pagi kami mulai melakukan share terkait dengan materi yang kita sampaikan malam hari ini. Ya, selama 1 pekan ke depan kami share, dan kami harapkan teman-teman nanti bisa saling mengevaluasi, bisa laporan ya. Sehingga apa yang kami sampaikan ini teman-teman bisa menangkap, lalu kemudian teman-teman bisa mengaplikasikan. Nah, salah satu bentuk kami tahu buat teman-teman yang aplikasikan adalah teman-teman nanti memberikan laporan ya, seperti itu. Nah, nanti teman-teman silakan setiap hari nanti bisa 2 sampai 3 orang ya. 2 sampai 3 orang yang ingin sharing secara langsung, silakan nanti mendaftar di pagi hari atau bisa juga di malam hari untuk kami jadwalkan di esok harinya, dengan nanti kita bisa mengatur waktunya ya, untuk dapat secara langsung diskusi ya. Insyaallah cukup ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kalau cukup, ini kami kembalikan ke Ustadz Gusti untuk ditutup ya materi kelas kita malam hari ini, dan insyaallah nanti kita mulai untuk melakukan evaluasi setiap harinya terkait dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Insyaallah demikian, silakan dilanjut Ustadz Gusti. Baik, terima kasih, terima kasih Ustadz Udin yang telah menyampaikan materi pada kelas pertemuan pada malam hari ini. Untuk tugas nanti di-share di grup Ustadz, untuk nanti bisa diamalkan, dijalankan dalam sepekan ke depan dan berikutnya. Bahwa nanti kita akan bantu untuk mengawal, mengontrol terkait dengan amalan yang ditugaskan. Jadi setiap selesai kelas nanti akan ada tugas yang harus dikerjakan. Ini sebagai sarana untuk menjalankan proses pendampingan terkait dengan program kita kali ini. Seperti itu ya. Dan insya Allah mohon Bapak Ibu bisa mengikuti ritme prosesnya, karena insya Allah di sinilah nanti kita akan menemukan proses pendampingan yang bagaimana kita programkan, dan ini bagaimana yang sudah juga dijalankan oleh Statutin dan mitra-mitra untuk mencari solusi bagaimana kita diberikan kemudahan dalam menyelesaikan terkait dengan amanah-amanah kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, karena acara sudah selesai,
Mari ya kita tutup forum kita malam hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Insyaallah nanti hal-hal yang belum kita sampaikan akan kita sampaikan nanti di grup kelas kita. Demikian dari kami. Demikian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.